kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan fisiologi ibu hamil. Soal nomor 1, posisi ibu hamil yang hiperdosis dapat menyebabkan A. Cepat lelah, B. Sakit pada tungkai, C. Nyeri pinggang, D. Sering buang air kecil, E. Cepat merasa kenyang. Jawabannya C. Nyeri pinggang. Pembahasan dari hiperdosis bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya kehamilan. Hal ini terjadi karena ibu hamil hampir pasti akan mengalami perubahan pada tubuh, termasuk berat badan bertambah. Hal ini kemudian meningkatkan risiko tulang pinggang bagian bawah melengkung terlalu dalam, sehingga berujung pada gangguan tulang. Nomor 2. Pada tanggal 11 Agustus 2011, Nyonya L datang ke bidan untuk memeriksa kehamilannya. Lalu ia baru pertama kali hamil dan terakhir menstruasi pada tanggal 25 Februari 2010. Mengeluh pada wajahnya timbul flek-flek hitam, terutama pada dahi, pipi, dan hidung. Selanjutnya, keluhan yang dialami oleh Nyonya L disebut A. Stria alba, B. Linea nigra, C. Striae livida, D. Hiperpigmentasi, E. Kloasma gravidarum. Penyebabnya yaitu kloasma terjadi karena saat hamil kadar hormon estrogen, progesteron, dan melanocortin hormon biasanya akan meningkat pada trimester ketiga kehamilan. Perubahan hormon ini akan menstimulasi perubahan meningkatnya melanin secara sementara. Dan selanjutnya nomor 3. Nyonya R usia 25 tahun datang ke klinik pada tanggal 15 bulan 9 2011 memeriksa kehamilannya untuk yang ketiga kalinya. Nyonya R mengeluh sering buang air kecil pada malam hari. Dari hasil pemeriksaan Leopold, TFU 3 jari di bawah PX punggung kanan letak memanjang, kepalanya sudah berada pada panggul. Ketidaknyamanan yang muncul pada kasus Nyonya R disebut A. Dysuria, B. Oliguria, C. Nocturia, D. Glucosuria, E. Proteinuria. Isinya C. Nocturia. Kenapa? Karena istilah medis yang merujuk pada seseorang yang kerap buang air kecil berlebihan di malam hari. Selama tidur, tubuh seseorang normal akan menghasilkan lebih sedikit urin terkonsentrasi. Penyebabnya karena hal-hal di luar penyakit dan akibatnya infeksi saluran kemih. Oke, selanjutnya nomor 4. Soalnya adalah untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan dengan normal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah, di sini ada 5 opsi. A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan janin. B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil. C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif. D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. E. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Jawaban paling tepat adalah A. Kenapa? Deteksi dini komplikasi diperlukan sejak awal kehamilan. Hal ini diperlukan untuk melihat apakah ibu hamil nantinya bisa melakukan persalinan secara normal atau alamiah atau tidak. Pemeriksaan ini biasanya meliputi pemeriksaan fisik, mental, dan keperluan lainnya. Oke, nomor 5. Soal kasusnya adalah seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian dalam data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan roborantia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tertier, E. Primer. Jawaban yang paling tepat adalah primer. Kenapa?
Karena tanggung jawab kebidanan primer itu meliputi pertama, menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang dia berikan. Kemudian ia melakukan pengkajian data secara subjektif dan objektif. Kemudian memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan serta memberikan imunisasi dan laborantia. Laborantia dan imunisasi adalah penambahan daya tahan tubuh atau proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya nomor 6. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktik mandiri. Oke, selanjutnya nomor 6. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktik mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi PT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antena tersebut? A. Promotif dan preventif. B. Deteksi abnormalitas. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. E. Persiapan tujuan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Promosi dan preventif. Karena usaha pencegahan suatu penyakit lebih baik daripada mengobati. Hal ini dikarenakan usaha pencegahan suatu penyakit akan memunculkan hasil yang lebih baik dan biaya lebih murah. Tujuan asuhan kehamilan yang harus diupayakan oleh bidan melalui asuhan antenatal yang efektif adalah mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan bayi dengan pendidikan kesehatan, gizi, kebersihan diri dan proses kelahiran bayi. Selanjutnya adalah nomor 7. Perubahan yang terjadi pada payudara ibu hamil adalah A. Hiperplasia pada areola mamae. B. Terdapat kloasma gravidarum. C. Hipertrofi pada kelenjar Montgomery. D. Mengeluarkan ASI sejak dinyatakan PPT positif. E. Ukuran payudara. Jawabannya adalah C. Hipertrofi pada kelenjar Montgomery. Pembahasannya, Montgomery adalah benjolan kecil pada puting susu dan areola. Ini merupakan area gelap yang melingkar di sekitar puting pada bagian payudara. Benjolan kecil yang tumbuh ini wajar terjadi pada saat kehamilan. Kelenjar ini bertugas untuk mempersiapkan ibu hamil menghadapi masa kehamilan dan menyusui. Kemudian nomor selanjutnya, vagina ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi. Apakah yang menyebabkan? A. Ibu hamil sering buang air kecil. B. Ibu hamil mengalami penurunan kekebalan. C. Produksi lendir vagina bertambah. D. Ibu hamil terjadi perubahan pH vagina. E. Ibu hamil sering buang air besar. Jawabannya adalah D. Ibu hamil terjadi perubahan pH vagina. Pembahasannya, infeksi pada vagina memang kerap terjadi selama masa kehamilan. Dalamnya tentu saja perubahan hormon yang mempengaruhi keseimbangan pH vagina. Selain pengaruh kebersihan dan perubahan hormon, infeksi jamur vagina saat hamil juga disebabkan oleh konsumsi antibiotik MA, di mana antibiotik tersebut bisa mengganggu pH alami vagina. 9. Dalam menjalankan asuhan kehamilan, bidan mengaplikasikan filosofi asuhan kehamilan. Apakah filosofi dasar utama yang mendasari ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda? A. Setiap perempuan berkepribadian unik terdiri biopsikososial yang berbeda. B. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal. C. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. D. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. E. Fokus pada upaya promotif dan preventif. Jawabannya adalah A. Setiap perempuan berkepribadian unik terdiri biopsikososial yang berbeda. Pembahasannya, dalam filosofi asuhan kehamilan terdapat dasar yang berbeda di dalam menangani ibu hamil. Pada kasus di atas, yaitu dengan karakteristik yang berbeda, di mana dalam memperlakukan klien satu dengan yang lain juga berbeda dan tidak boleh disamakan. Nomor 10 yaitu apakah asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besarnya jalan janin? A. Mengukur TEFU. B. Menghitung APL. C. Mengukur lila. D. Mengukur TB. E. Mengukur pinggul. Jawabannya adalah A. Mengukur TFU. TFU adalah tinggi fundus uteri, merupakan salah satu
komponen rutin dalam pemeriksaan kehamilan bertujuan untuk melakukan pemantauan perkembangan janin disesuaikan untuk melakukan pemantauan. Sekian